Masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan di Makassar pada Kamis pagi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Sulawesi Selatan di Makassar pada Kamis pagi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta sejumlah pejabat daerah meninjau langsung sarana transportasi pengantaran makanan SPPG. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan SPPG Polda Sulawesi Selatan untuk mendukung program makanan bergizi gratis yang menjadi program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Kesiapan dari pelaksanaan salah satu SPPG yang dibangun di Polda Sulawesi Selatan, dan bisa cek langsung kesiapan dari mulai pencucian, kemudian juga ada tempat penyimpanan, tempat untuk masak, kemudian juga sampai dengan packing, dan selanjutnya yang terakhir persiapan untuk didistribusikan. Alhamdulillah untuk SPPG ini akan melayani kurang lebih 3.376 siswa atau kurang lebih 16 sekolah yang ada di sekitar SPPG. Selain itu, untuk menunjang penyediaan makan bergizi gratis, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut membangun kolam budidaya ikan di samping SPPG. Dengan adanya budidaya itu dapat membantu pemenuhan lauk untuk program makan bergizi gratis bagi siswa. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berpesan kepada seluruh petugas untuk melakukan evaluasi secara rutin dan memastikan keamanan makanan sebelum didistribusikan. Selain itu, ia menyebut hingga saat ini Polri telah membangun kurang lebih 18 SPPG yang berlokasi di wilayah yang membutuhkan dukungan program MBG. Dan sebanyak 39 SPPG lainnya masih dalam proses pembentukan dengan target pembangunan sebanyak 100 SPPG hingga akhir tahun 2025. Dari Humas Polda Sulawesi Selatan, melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif, Polres Sragen menggelar patroli gabungan di Kabupaten Sragen pada Senin siang. Patroli ini dilakukan sebagai bentuk langkah preventif terhadap potensi tindakan premanisme, pungutan liar, dan parkir liar yang dapat meresahkan masyarakat serta mengganggu kenyamanan dan keamanan para pelaku usaha. Kapolres Sragen AKBP Petrus Parninggo Tansilalahi mengatakan patroli ini merupakan komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya lokasi yang memiliki potensi kerawanan tinggi. Ia menyebut Polres Sragen berharap patroli ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Sragen. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa sistem dari patroli yang dilakukan oleh Polres Sragen, saat ini kita telah terhubung bersama dengan Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parninggo Tansilalahi. Selamat siang Pak Petrus. Ya, selamat siang Mas. Pak, baru saja Polres Sragen melakukan patroli. Seperti apa sistem dari patroli yang dilakukan? Iya, kami dari Polres Sragen melakukan patroli. Fokus objek patroli itu sebagai suatu upaya berantas aksi preman. Sandi yang digunakan adalah operasi aman candi. Aman itu berarti aman dari preman gitu maksudnya. Operasi premanisme ini kami fokuskan tentunya untuk memberikan jaminan perlindungan, rasa aman dan nyaman bagi iklim investasi. Itu ya fokusnya. Termasuk segenap pelaku usaha yang berada di Kabupaten Sragen. Kegiatan berantas aksi preman kami arahkan kepada beberapa sektor, yaitu sektor investasi dan ekonomi, tentunya yang meresahkan kalangan pengusaha maupun pelaku usaha yang lain. Kemudian pelaku yang mengatasnamakan suatu kelompok LSM, ormas tertentu yang
melakukan pemalakan, kemungkinan pungli ke dinas pemerintahan, maupun ke sektor-sektor lainnya. Terus kemudian ada kelompok preman yang beroperasi di pasar, pusat perbelanjaan, pertokoan, sektor parkir, termasuk daerah wisata dan tempat-tempat hiburan. Patroli ini kami lakukan sebagai upaya pencegahan aksi preman. Ini kami lakukan berupa upaya preemptif, memberikan himbauan kepada seluruh pelaku usaha, investor, segenap lapisan masyarakat lainnya agar jika mengalami maupun mengetahui adanya aksi premanisme, segera bisa melaporkan kepada kami. Kami mensosialisasikan jika mengalami ataupun mengetahui adanya peristiwa aksi premanisme, itu dapat melapor kepada kami melalui call center 110 maupun di nomor WhatsApp kami. Kemudian patroli ini tentunya kami lakukan secara rutin setiap hari pada kawasan pabrik, industri, pasar, termasuk objek wisata, yang mana tentunya patroli ini kami lakukan jam kerja operasional, yaitu siang hari. Namun untuk patroli di tempat pusat kuliner, hiburan, itu kami maksudkan di malam hari. Ini semua kami lakukan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, baik kepada investor maupun seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sragen. Begitu, Mas. Pak, berapa banyak personel yang dikerahkan dalam patroli tersebut? Iya, kalau dalam surat perintah khusus pada operasi premanisme ini, kami melibatkan 60 orang. Namun kemudian operasi premanisme ini harus terus-menerus dilakukan. Maka seluruh anggota kami yang berada di Polres Sragen wajib untuk melakukan deteksi, kemudian memberikan perlindungan, kenyamanan, dan patroli ini walaupun nantinya setelah berakhirnya operasi premanisme, tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan perpolisian akan tetap kami lakukan untuk memberikan rasa nyaman, aman bagi para pelaku usaha, terutama investor yang berinvestasi di Kabupaten Sragen. Itu, Mas. Pak, persiapan apa saja yang dilakukan sebelum melaksanakan patroli tersebut? Ya, tentunya sebelum kami melaksanakan patroli, kami memberikan APP, kami memberikan penjelasan kepada anggota kami terkait dengan yang menjadi lokasi kita, sasaran kita, dan objek patroli. Kemudian penegasan mengenai kategori aksi premanisme yang menjadi sasaran kami nantinya. Kemudian selain itu penjelasan terkait cara berpatroli. Nah, kami memilih cara berpatroli kami adalah patroli dialogis. Karena ketika kita berdialog dengan objek yang kita patroli, kita menjadi tahu, mendapatkan informasi apakah ada orang atau kelompok yang mengintimidasi para pelaku investor, para pelaku usaha yang memeras, meminta jatah keamanan, dan lain sebagainya. Maupun perbuatan-perbuatan yang membuat pelaku usaha investor tidak nyaman. Jika ada, maka kami akan melakukan tindakan-tindakan secara tegas. Termasuk ketika dalam dialog ada hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pelaku usaha, misalnya proses administrasi dalam proses pembangunan pabrik misalnya. Kami akan berusaha untuk memfasilitasi dengan pihak atau instansi yang terkait, tentunya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Itu, Mas. Pak, bagaimana cara pemetaan target lokasi saat patroli, Pak? Pemetaan target lokasi patroli lebih dahulu dari pelaksanaan deteksi yang dilakukan oleh maupun adanya informasi yang kami peroleh baik dari masyarakat maupun dari hasil patroli cyber yang kami lakukan. Kemudian informasi ini kami olah. Apakah informasi itu masuk ke dalam kategori aksi premanisme yang menjadi sasaran dalam operasi atau bukan? Jika bukan, maka tetap akan kami lakukan upaya penegakan hukum untuk menciptakan kondisi Kamtibmas yang kondusif di tengah-tengah masyarakat untuk membuat rasa aman dan nyaman. Terutama pada wilayah atau lokasi sebagai tempat investasi. Maka kami akan mengawal proses pembangunannya hingga selesai supaya berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan dari aksi pemerasan, pemalakan, dan lain sebagainya. Terkait dengan penentuan lokasi, objek patroli aksi premanisme ini, kami juga tentu berkoordinasi dengan dinas terkait
untuk dapat mendorong proses administrasi dari pelaku-pelaku usaha maupun pelaku investasi. Itu, Mas. Pak, seberapa efektif upaya menjaga kondusivitas wilayah Sragen dari patroli yang sudah dilakukan oleh Polres Sragen? Ya, tentunya sebagai upaya menjaga kondusivitas, patroli ini sangat efektif dilakukan. Selain dapat mencegah terjadinya aksi preman, kami juga memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha, investor, agar selalu melaporkan kepada kami jika ada kendala, mengalami atau mendengar adanya aksi premanisme. Kemudian kami sebagai suatu alat sosialisasi kami mencantumkan atau menempelkan baliho, spanduk yang kami bentangkan di lokasi para pelaku usaha berinvestasi. Selain upaya pencegahan dan sosialisasi, dengan patroli dialogis, kami juga dapat menyerap mengenai keluhan, masukan, saran, serta informasi jika adanya aksi-aksi premanisme yang dapat mengganggu investasi yang kemudian akan kami tumpas. Itu, Mas. Baik, terima kasih Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parninggo Tansilalahi, telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak, dan salam presisi. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Gandhi, Grobongan, Jawa Tengah, melaksanakan patroli di wilayah bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Dalen dan Segoro Gunung dalam rangka menekan gangguan keamanan hutan dan kahutla. Administrator KPH Gundi Haris Setiawan melalui Pabin Jagawana Ibda Teddy Hernomo menegaskan pada jajaran petugas yang ada di lapangan berkomitmen akan pentingnya menjaga dan melestarikan kawasan hutan, khususnya pada petak-petak yang rawan. Patroli kali ini dilaksanakan dengan kesadaran patroli dan jalan kaki. Melalui Pabin Jagawana, Ibda Teddy Hernomo mengatakan, tidak hanya sekedar patroli, tetapi juga mensosialisasikan pentingnya kelestarian hutan dan merangkul masyarakat desa turut serta menjaga hutan dengan penuh kesadaran. Dengan adanya kegiatan ini, mencegah gangguan keamanan hutan seperti pencuri tidak masuk dalam kawasan hutan yang telah dijaga warga desa bersama perhutani. Patroli dilakukan secara rutin setiap saat, terutama pada waktu-waktu rawan menjelang sore dan tengah malam hingga dini hari. Kegiatan ini merupakan upaya strategis dalam menjaga keamanan hutan dan mencegah terjadinya tindak pencurian kayu di wilayah kerja perhutani. Kami jajaran KPH Gundi melaksanakan kegiatan patroli di wilayah hutan yang termasuk pada KPH Gundi. Hal ini atas petunjuk dari Bapak ADM, Bapak Haris, yang mana untuk mengurangi kerawanan-kerawanan kita melaksanakan sambang baik di hutan maupun di masyarakat sekitar hutan. Dan tentunya kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, juga menghindari adanya kebakaran hutan serta pembalakan liar. Dalam rangka menekan aksi premanisme dan kejahatan jalanan, Polres Metro Bekasi Kota menggelar patroli skala besar melalui Operasi Berantas Jaya 2025. Operasi yang dilaksanakan pada Senin malam ini menyasar berbagai bentuk tindakan kriminal seperti pemalakan, debt kolektor ilegal, tawuran, hingga tindak pidana jalan lainnya. Kegiatan patroli diawali dengan apel kesiapan yang dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Agus. Usai apel, tim gabungan bergerak menyisir sejumlah lokasi rawan, di antaranya Jalan Jenderal Ahmad Yani, RSU Bella, Jalan KH Agus Salim, Jalan IR Juanda, hingga Jalan Khairil Anwar. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah atribut ormas, termasuk 4 spanduk Gibas, 20 bendera Gibas, 12 bendera FBR, dan 3 bendera Ormas Mades Nusantara. Operasi Berantas Jaya 2025 dijadwalkan berlangsung selama 15 hari, mulai dari 9 hingga 23 Mei 2025, dan dilaksanakan serentak di seluruh jajaran Polda Metro Jaya
termasuk di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, melalui Kabak Ops menyampaikan bahwa dalam patroli tersebut, pihaknya mengerahkan sebanyak 138 personil gabungan. Petugas terdiri dari unsur Polri termasuk fungsi Reskrim, Samapta, dan Intelkam serta personel dari jajaran Polsek, TNI, dan Satpol PP. Patroli ini difokuskan pada area publik dan lokasi-lokasi yang dinilai rawan terhadap potensi gangguan Kamtibmas dan aksi premanisme. Sasaran utama meliputi kejahatan seperti premanisme, begal, pencurian kendaraan bermotor, tawuran, aktivitas debt collector ilegal, serta oknum organisasi masyarakat yang meresahkan dan menduduki lahan tanpa hak. Pihak Polres menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara tidak boleh kalah oleh aksi premanisme. Oleh karena itu, kehadiran negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus terus ditunjukkan. Langkah pencegahan melalui patroli rutin akan terus dilakukan secara intensif dan masif. Selain patroli, imbauan kepada masyarakat juga disampaikan melalui media sosial, serta pemasangan spanduk di titik-titik strategis sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dari Humas Polres Metro Bekasi Kota melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.